mereka bentuk kenderaan mereka, dan Proton juga banyak memperoleh pengiktirafan dalam beberapa bidang, termasuk keselamatan, teknologi, dan kebolehpercayaan. Halo pemirsa, bertemu lagi bersama saya Borunaga. Apa kabarnya semua pemirsa pada hari ini? Semoga semua pemirsa dalam keadaan baik-baik saja ya. Baiklah pemirsa, di video hari ini saya akan membahas mengenai ada beberapa negara di Asia mengeluarkan mobil atau kereta buatan sendiri. Ya, jadi jangan salah fokus ya pemirsa. So, kepada pemirsa yang dah lama follow Borunaga mesti kenal lah siapa si Oyen ini kan. Ada yang tanya kan kenapa dia ditutupi macam ni. Sebab dia sakit pemirsa. Semalam saya bawa dia pergi doktor. Dan doktor kata Miki alergik. Tak tahu alergik apa. Ya, agaknya stres nak kahwin tapi tak dapat kahwin. Biasanya kalau kita buat video, saya letak kat sini dia lari. Kejap lagi lari lah dia ya kan. Sebab tak macam dulu kalau kecil-kecil senang nak ajak buat video kan. Sekarang ni dah besar gedabab. Lepas tu semalam doktor pun terperanjat pemirsa. 6 kg dia punya berat badan. Saya pun terperanjat. Macam mana tak besar kan? Makan tidur. Lepas tu alergik. Ada-ada je. Oke, kita kembali ke topik pertama. Jadi saya akan ajak pemirsa mana-mana negara yang di Asia ini yang mengeluarkan mobil buatan sendiri atau kereta kalau di Malaysia. Jom! Yang belum subscribe channel ini, tolong di subscribe ya, like dan juga komen. Asia Tenggara telah menjadi pangkalan bagi beberapa jenama kereta yang terkenal dan berjaya dalam industri otomotif. Terdapat juga beberapa negara di Asia Tenggara yang berjaya membuat kereta nasional mereka sendiri. Setiap jenama ini telah memainkan peranan penting dalam mengukuhkan industri otomotif bagi negara mereka dan membina reputasi yang kuat dalam pasaran domestik dan antarabangsa. Pada video kali ini, admin akan mengkongsikan mengenai 4 jenama kereta yang berasal dari Asia Tenggara. Sebelum itu, jangan lupa untuk tekan butang subscribe dan aktifkan notifikasi supaya anda tidak ketinggalan untuk info-info menarik yang akan datang. 4. Timor. Timor adalah jenama kereta yang berasal dari Indonesia. Kereta Timor dihasilkan oleh syarikat PT Timor Putra Nasional, dahulunya dikenali sebagai Timor Putra Adi Perkasa, yang ditubuhkan pada tahun 1996. Jenama ini pada asalnya diasaskan dengan tujuan untuk menghasilkan kereta nasional Indonesia yang mampu dimiliki dan bersaing dalam pasaran kereta yang ketika itu dikuasai oleh jenama terkemuka asing. Model pertama yang diperkenalkan oleh Timor ialah Timor S515i yang merupakan sedan kompak. Walau bagaimanapun, Timor menghadapi beberapa cabaran dalam membangun dan mengeluarkan kereta mereka. Masalah seperti kualiti yang tidak mencukupi, isu pelesenan dan persaingan sengit daripada jenama kereta antarabangsa yang menyebabkan jualan kereta Timor tidak mencapai sasaran. Selepas beberapa tahun beroperasi, PT Timor Putra Nasional mengalami masalah kewangan dan pengeluaran kereta Timor akhirnya dihentikan pada tahun 1998. Sejak itu, jenama Timor tidak lagi aktif dalam pasaran kereta dan tiada model baharu diperkenalkan. Jenama Timor mencerminkan usaha Indonesia untuk membangunkan kereta nasional yang kompetitif. 3. VinFast. VinFast adalah sebuah jenama otomotif dari Vietnam. Ia merupakan sebahagian daripada syarikat Vingrob, sebuah syarikat konglomerat yang beroperasi dalam pelbagai industri. VinFast mempunyai beberapa model kenderaan yang telah dikeluarkan dalam pelbagai segmen pasaran, seperti model VinFast Lux A2.0
Lux SA 2.0 dan banyak lagi. VinFast menekankan reka bentuk yang menarik, teknologi canggih dan berkualiti dalam kenderaan mereka. VinFast telah menjalinkan kerjasama dengan syarikat-syarikat automotif antarabangsa seperti BMW, Magna Steyr dan Bosch. Kerjasama ini adalah untuk mendapatkan teknologi dan kepakaran tambahan dalam pembangunan produk mereka. VinFast juga mempunyai pusat penyelidikan dan pembangunan untuk inovasi dan pembangunan teknologi kenderaan yang lebih baik. Jenama VinFast telah mendapat pengiktirafan antarabangsa dan telah memperluaskan pasaran mereka ke beberapa negara di Asia dan Eropah. Mereka berusaha untuk menjadi jenama automotif yang berdaya saing dengan penekanan pada kualiti, prestasi dan penggunaan teknologi hijau dalam kenderaan mereka. 2. Proton. Proton adalah sebuah jenama automotif dari Malaysia. Ia merupakan syarikat automotif nasional Malaysia yang mana ia ditubuhkan pada tahun 1985. Proton telah menghasilkan beberapa model popular dalam sejarah mereka seperti Saga, Persona, Azora, Preve dan Iris. Syarikat ini juga telah melakukan kerjasama dengan syarikat automotif antarabangsa seperti Mitsubishi, Honda, Lotus dan Geely yang bertujuan untuk pertukaran teknologi, platform dan meningkatkan kualiti produk. Proton telah berusaha untuk meningkatkan kualiti dan reka bentuk kenderaan mereka dan Proton juga banyak memperoleh pengiktirafan dalam beberapa bidang termasuk keselamatan, teknologi dan kebolehpercayaan. Proton juga mengambil langkah untuk menghasilkan kenderaan elektrik dan hybrid untuk melonjakkan lagi jenama mereka dalam era peralihan ke kenderaan berkelajuan tinggi dan lestari. Proton telah menjadi salah satu jenama automotif yang terkenal di Malaysia dan mempunyai pasaran yang kuat dalam negara. Jenama ini juga telah memperluaskan jangkauan pasaran mereka ke beberapa negara lain di rantau Asia dan Eropah seperti UK, Afrika, Pakistan, Singapura, Jordan dan banyak lagi. 1. Pro 2. Pro 2 merupakan jenama kereta dari Malaysia. Ia adalah syarikat automobil kedua nasional Malaysia selepas Proton. Pro 2 ditubuhkan pada tahun 1993 dan menjalinkan usaha sama antara perusahaan automobil kedua sendirian Berhad, Pro 2 dan Daihatsu Motor Corporation dari Jepun. Pro 2 sangat mengkhususkan diri dalam pengeluaran kenderaan kompak dan berpatutan seperti Pro 2 Kancil, Myvi, Asia, Beza dan Alza. Kenderaan Pro 2 dikenali kerana prestasinya yang baik dan kos penyelenggaraan yang rendah. Pro 2 telah menjadi pilihan popular di pasaran Malaysia kerana jenama ini telah menawarkan kenderaan yang sesuai dengan keperluan dan bajet bagi rakyat Malaysia. Syarikat ini berusaha untuk mengeluarkan kenderaan yang praktikal dan efisien dari segi tenaga dan memenuhi piawaian keselamatan. Pro 2 mempunyai jaringan pengedaran yang luas di seluruh Malaysia dan juga telah memperluaskan pasaran mereka ke beberapa negara lain seperti Brunei, Singapura, Sri Lanka, Mauritius dan banyak lagi. Jenama Pro 2 terus berkembang dan menyumbang kepada industri automotif Malaysia dengan matlamat menjadi jenama yang popular dan berdaya saing. Itu sahaja senarai 4 jenama kereta yang berasal dari Asia Tenggara. Oke, jadi itu adalah negara-negara di Asia yang memproduksi mobil nasional sendiri. Jadi ya pemirsa, bercerita mengenai mobil, tuh hari saya menerima komentar dari netizen Indonesia yang berkomentar seperti ini. Kalau tidak tahu keadaan di negara Indonesia, lebih baik diam. Kuala Lumpur dibandingkan dengan Jakarta nggak ada apa-apanya Kuala Lumpur. Keluar dari Malon. Malon itu apa sih? Apa kata YouTuber Malaysia mengatakan kalau di Malaysia kereta Honda, Toyota, dan Alphard kereta orang kaya. Kalau di Indonesia Toyota, Honda, dan Alphard kereta komen dan dia emoji ketawa lah ya, nggak tahu apa yang kelakar.
Makanya keluar dari Malon, jangan berdiam di dalam tempurung kalau kereta Alphard dijadikan taksi di Indonesia. Kalau di Malaysia taksi hanya kereta Proton dan Pro 2. Malaysia benar-benar sudah jauh tertinggal, emoji tertawa. Jadi apa yang saya cermati dari video yang kita reaksi tadi bersama ya, ada beberapa faktor mobil nasional Indonesia tidak laku, ya kan? Jadi faktor utama yang saya dengar tadi, salah satunya yaitu mengenai tidak berkualitas atau kurang berkualitas, lebih kurang seperti itu, kalau salah tolong diperbetulkan. Dan juga adanya persaingan antara bangsa. Jadi ada kan mobil-mobil dari luar negeri yang juga dijual di Indonesia. Nah maksudnya itu mobil-mobil nasional Indonesia itu kalah saing macam tuh. Dan ada juga susahnya untuk dapat lisensi, kurang lebih seperti itu. Kalau salah tolong diperbetulkan. Jadi kalau kita datang dan melihat di Malaysia, begitu banyak sekali warga Malaysia menggunakan ya atau memakai mobil nasional mereka sendiri. Alasannya bukan karena mereka tidak mampu untuk membeli mobil-mobil mahal. Kalau ada yang murah, buat apa beli yang mahal, ya kan? Dan juga kualitasnya tidak jauh beda. Dan kerajaan di Malaysia lebih mengutamakan produk lokal mereka untuk lebih pesat lagi laris di pasaran. Jadi kerajaan di Malaysia ini membuat harga kereta luar negeri itu lebih mahal dikarenakan lebih mengutamakan kereta buatan sendiri. Kerajaan tidak ingin rakyatnya hanya orang-orang kaya saja yang mampu beli mobil. Jadi lebih merata tuh ya, bukan hanya orang kaya, bahkan orang-orang yang sederhana, yang kurang mampu juga bisa punya mobil. Dan kalaulah beli mobil mahal-mahal dijadikan taksi itu kan kayaknya lucu ya kan. Nah, jadi kalau di sini mobil itu bukan hanya untuk kemewahan, pamer-pameran, tidak ya, keperluan sehari-hari seperti pakaian ya. Jadi kalau dikatakan mobil Malaysia ini ketinggalan jauh ataupun tidak berkualiti, kenapa bisa tembus ke pasaran Singapura dan juga negara-negara lain seperti UK dan banyak lagi ya negara-negara lain tadi ya. Kalau tidak berkualitas, kenapa bisa tembus ke pasaran internasional ya? Dan lebih lagi kita pahami kenapa rakyatnya lebih memilih buatan sendiri, mereka lebih mensupport ya atau mendukung buatan sendiri. Mereka tidak ingin buatan sendiri itu tenggelam di telan bumi. Jadi apa yang saya nilai dari video ini bahwa orang kita, orang Indonesia tidak mau ya support produk sendiri sehingga mobil jenama timur itu tidak laku begitu. Kalau ada masalah kualitas minimal ya kita sokong dulu lah, kita dukung lah, jangan sampai ditelan seperti itu. Sayang sekali ya tidak laris dan tidak lagi dilanjutkan produksi mobil buatan sendiri. Itu sangat bagus sebenarnya. Nah, kalau kita lihat di Malaysia dari zaman ke zaman mobil nasional mereka lebih upgrade. Semakin tahun ya, semakin ada aja kemodernan yang telah diciptakan produk-produk buatan lokal di Malaysia ini. Contohnya seperti X50, X70, bahkan X90 sekarang ini sudah ada di pasaran ya. Nah, untuk kualitas dan juga harga sebenarnya sudah tidak jauh beda nih dengan produk luar negeri. Ada kualitas, ada juga harga begitu ya. Nah, berbanding kalau di Indonesia dikatakan YouTuber Malaysia ini mungkin dia tidak tahu ya. Kalau di Malaysia ini kan ada mobil lokal ya. Jadi kalau ada barang buatan sendiri kenapa harus memilih buatan orang ya, buatan negara sendiri? Kenapa tidak support negara sendiri? Itu yang dipikirkan oleh orang Malaysia ya. Tapi jangan khawatir, ramai juga orang-orang Malaysia yang punya mobil-mobil mewah di sini.
Mungkin boleh di-scroll tuh video-video saya sudah ada buat reaction begitu ya. Nah, ada lagi nih katanya, tentang produk jelek wajarlah murah, mana ada produk bagus orang mau jual murah, Dek. Berpikirlah yang cerdas. Proton dan Pro2 tidak laku di Indonesia baru 3 bulan buka dealer sudah tutup karena kualitasnya jelek. Wajarlah selera warga Malon rendah. Malonnya apa ya? Nggak beradab ya ini orang. Orang memiliki selera Toyota, Honda, dan Mitsubishi. Malon malah seleranya Proton dan Pro2. Kagak laku, Dek. Jadi maksud orang yang berkomentar ini ya, orang Malaysia itu lebih support buatan sendiri. Nah, itu baru betul lah. Dibandingkan lihat ya, orang Indonesia saya lihat ya, apa yang saya nilai di sini dan juga apa yang dikatakannya, dia lebih suka produk dari luar negeri. Itu sangat disayangkan ya. Jika kita lihat desain-desain mobil nasional yang telah diciptakan oleh anak-anak bangsa Indonesia, itu tidak kalah saing dan tidak kalah jauhnya dengan mobil-mobil luar negeri di zaman itu ya. Tetapi kenapa tidak disokong, kenapa tidak didukung? Apakah kalian lebih memuja buatan luar negeri dibandingkan tangan-tangan anak bangsa? Nah, itu harus diintrospeksi begitu ya. Jangan anggap remeh jika mobil-mobil buatan dari negara Malaysia ini desainnya tidak cantik, ya, tidak berkualitas. Jika tidak berkualitas, tidak sampai ke internasional, ya. Dan jika tidak cantik, ya, seharusnya dilihat dulu tuh, ya, dari zaman ke zaman, ya. Kereta-kereta mobil, ya, mobil di Malaysia ini semakin cantik, semakin canggih desain-desainnya. Mungkin bisa di Google ya, mobil-mobil nasional buatan Malaysia sekarang ini di tahun 2020 sampai 2023 sekarang lah. Rajin-rajin ya, Dek, untuk yang komentar ini ya, netizen yang berkomentar ini, rajin-rajin Google ya, Dek, biar tidak di bawah tempurung. Agaknya Adek yang harus pergi ke Malaysia nih, biar Adek tengok juga nih betapa ramainya orang Malaysia yang mempunyai mobil-mobil mewah di sini. Atau Adek bisa tuh scroll-scroll video-video lama kakak sudah ada juga ya mereaksi video-video yang telah dipaparkan oleh rakyat Malaysia mengenai mobil-mobil yang mereka gunakan di sini begitu ya. Ya, minimal wujud dan juga semakin berkembang sih di Malaysia ini begitu ya, walaupun dihina tetapi negara di UK sana bahkan di Singapura ya, mereka juga menggunakan mobil buatan Malaysia. Betul tak betul orang Malaysia? Oke, jadi begitulah ya pemirsa, di video hari ini saran saja untuk semua negara, dimanapun negara kalian itu, kalian harus support buatan negara sendiri sebelum kalian mensupport buatan negara orang ya. Jika kalian tidak support buatan kalian sendiri, bagaimana ya hasil anak bangsa bisa lebih maju dan berkembang? Begitu. Kita berjumpa lagi di video selanjutnya. Saya Borunaga. Terima kasih. Bye bye.